Episode 39. Di lantai 1, keluarga mulai menyusun rencana untuk menggagalkan rencana pernikahan Putri dan Nathan. Mereka tidak ingin Nathan mendapatkan 60% kekayaan Opa Alex dan menjadi pemimpin. "Niko, apa kamu punya rencana?" tanya maminya. Aku akan mendekati gadis itu. Dan untuk Mami, cari tahu kapan pernikahan itu dilaksanakan, ujar Niko. Baik, Mami akan mencari tahu melalui Oma. Wanita parubaya itu meninggalkan anaknya menuju kamar Oma Stacy. Mami tahu kapan pernikahan Nathan dilaksanakan? Tanyanya. Mami tidak tahu dan tidak mau tahu, sahut Oma ketus. Hal itu membuat Naomi bingung. Bukannya Mami tadi bersikap baik kepada calon Nathan. Tapi kenapa sekarang tiba-tiba bersikap seperti ini? Apa karena ini ada hubungannya dengan Mami Lily? Tebaknya. Jangan kamu sebut namanya di depan Mami, seru Oma Stacy marah. Oh baiklah, aku mengerti sekarang. Dan aku rasa Mami mungkin bisa membantuku untuk menggagalkan pernikahan Nathan, ujarnya sembari membisikkan sesuatu ke wanita parubaya itu. Sementara itu di tempat yang berbeda, di dalam kamar anaknya, Januar terus mondar-mandir dan hal itu diperhatikan kedua anaknya. Papi kenapa? Tanya Julian. Papi seperti pernah melihat wajah calon istri Nathan, sahutnya. Coba Papi ingat di mana kira-kira Papi melihatnya atau bertemu dengannya, ujar Anggun. Papi pernah melihatnya di tempat prostitusi. Jika dia orang yang sama, mungkin Papi pernah menidurinya. Papi kenapa diam? Tanya anak-anaknya. Oh tidak, lupakan saja, sahut pria parubaya itu. Apa Papi sudah punya rencana untuk menggagalkan rencana pernikahan Nathan? Tanya Anggun. Tidak, Papi tidak mau ikut campur, sahutnya dan berlalu. Anggun dan Julian saling bertukar pandang. Kenapa Papi tidak mau ikut andil? Kemarin-kemarin, Papi yang bersikeras ingin menggagalkan semua wanita yang dekat dengan Nathan, ujar Anggun. Menurutku, ini karena kakak, sahut Julian. Kenapa denganku? Tanya Anggun balik. Karena kakak tidak perawan, makanya Papi kesal dan tidak mau ikut campur lagi, sahut adiknya. Putri masih berada di lantai 3. Andre menjelaskan dengan seksama siapa saja yang tadi ditemui Putri. Sebenarnya, untuk apa pernikahan ini? Tanya Putri sembari menoleh ke arah Nathan. Kamu tidak ada hak untuk bertanya apapun kepadaku, sahut Nathan ketus. Oh, oke kalau begitu. Terserah. Tapi aku bisa berasumsi sendiri kalau ini ada sangkut pautnya dengan harta. Iya kan? Tebak Putri. Nathan dan Andre saling bertukar pandang. Tidak perlu dijawab, sahutnya sembari beranjak dari sofa dan mulai menyusuri setiap ruangan. Ada baiknya kita mengatakan hal ini kepada Putri, bisik Andre. Tidak perlu. Kita hanya menggunakan jasanya sampai setahun. Setelah itu, aku akan menceraikannya, sahutnya. Apa kamu yakin akan menceraikannya? Tanya Andre balik. Kenapa? Apa kamu ragu dengan semua ucapanku? Tanya Nathan balik. Andre menggelengkan kepalanya. Aku tidak ragu. Tapi apa kamu tidak menyayangkan wanita secantik Putri akan kamu ceraikan? Sahut Andre mengingatkan. Jika dia bukan mantan wanita malam, aku mungkin akan mempertimbangkannya. Tapi karena masa lalunya, tidak mungkin aku pertahankan. Dan aku malu jika sampai ada yang tahu tentang siapa dia sebenarnya. Jelas Nathan, dan hal itu terdengar Putri. Wanita itu mengepalkan tangannya. Baiklah, aku akan membuatmu bertekuk lutut memohon cintaku. Dan setelah itu, aku yang akan meninggalkanmu, gumam Putri geram. Bel berbunyi, pelayan membukakan pintu. Naomi buru-buru masuk ke dalam kediaman anaknya. Untuk apa Mami di sini? Tanya Nathan heran. Mami telah melakukan kesalahan. Dan Mami sadar, kamu melakukan ini untuk menyelamatkan Alexander Group. Ujar maminya masih dalam keadaan berdiri. Maksud Mami apa? Nathan bingung. Mami tahu kalau kamu dan Putri tidak saling mencintai, sahut maminya. Dari mana Mami bisa berpikir kalau aku dan Putri tidak saling mencintai? Tanyanya marah. Nathan, jangan membohongi Mami. Niko telah menunjukkan semuanya kepada Mami tadi. Mami bisa melihat kalau wanita itu seperti tertekan denganmu. Kamu tidak harus menjalankan wasiat almarhum Papi. Nanti kita sama-sama selesaikan ini dengan Pak Benny, ujar maminya. Sepertinya Mami sudah banyak mengarang hari ini. Nathan menggerakkan kepalanya ke arah Andre. Pria itu bergegas mencari keberadaan calon istri bosnya, dan Putri buru-buru menjauh dari balik tembok, agar dia tidak kedapatan Andre sedang menguping. Putri, ayo, ujar Andre ketika menemukan wanita itu ada di dalam ruang fitness. Putri mengikuti langkah Andre menuju Nathan dan Naomi berada. Sayang, sini. Nathan menepuk sofa yang ada di sampingnya, dan Putri langsung duduk di samping pria itu. Mami tidak percaya jika kita saling mencintai, ujar Nathan. Lalu,
Tanya Putri balik sembari menatap mertuanya. Tapi Nathan memindahkan posisi kepala Putri dengan menghadap ke arahnya. Dan dia langsung melumat bibir calon istrinya di depan maminya. Melihat hal itu membuat Naomi kesal. Dia langsung meninggalkan lantai 3. Dan setelah tidak ada Naomi, Putri langsung menggigit lidah Nathan. "Kenapa kamu menggigitku?" Nathan menarik rambut Putri. Tapi wanita itu langsung menampar Nathan. "Kamu?" Nathan ingin mencengkram leher Putri. Tapi Andre buru-buru memegang tangan Nathan. "Sudahlah," ujar Andre. "Kamu lihat, dia baru saja menamparku," serunya kesal sembari menatap tajam wanita yang ada di sampingnya. "Kenapa kamu menciumku?" seru Putri. "Apa kamu lupa dengan semua ucapanmu yang mengatakan tidak akan menyentuhku? Apa kamu ingin Sudin aku cincang?" seru Putri sembari melirik ke arah junior Nathan. "Aku menciummu untuk menunjukkan kepada mamiku kalau kita saling mencintai, jelasnya." "Iya, tapi kenapa mamimu sudah keluar, tapi lidahmu masih tidak bisa diam di mulutku?" seru Putri marah. "Jangan kamu pikir aku suka menciummu. Aku sudah tidak bisa membayangkan berapa pria yang menciummu," ejeknya. "Kamu pria ketiga yang menciumku," saut Putri sembari berlalu ke tempat lain. Tapi suara Nathan membuatnya menghentikan langkahnya. "Apa maksudmu ketiga?" tanya Nathan bingung. Putri membalikkan badannya. "Orang pertama yang menciumku adalah orang yang mengambil perawanku, yaitu bapakku. Dan yang kedua Wisnu, tangan kanan Gita. Dan yang ketiga kamu." Ucapan Putri membuat Nathan diam. Dia lupa jika mantan PSK itu dijual oleh bapak kandungnya sendiri. "Apa kamu ingat 3 tahun yang lalu, tepatnya di kamar hotel, lampu dalam keadaan gelap, dan kamu menciumku dengan sangat rakus," ujar Putri mengingatkan. "Ah, diam!" teriak Nathan kesal. Putri tersenyum menyeringai dan berlalu ke kamar mandi. Di dalam kamar mandi dia menangis. Walaupun dia telah lama insyaf, tapi masa lalunya yang kelam terus diingat. Memang benar, tidak ada pria yang mau menerima wanita hina, gumamnya sembari menangis. "Jangan terus menghinanya seperti itu. Dia seorang wanita. Dia sedang berusaha melupakan masa lalunya. Tapi kamu kembali mengungkit itu," ujar Andre menasihati. "Aku kesal karena dia menamparku," sahutnya. "Kamu harus mengerti, dia mau menerima ini semua karena kamu berjanji tidak akan menyentuhnya. Dan sekarang wajar dia marah," ujar Andre. "Sekarang kamu membelanya? Apa jangan-jangan kamu menyukainya?" tebak Nathan. Andre buru-buru menggelengkan kepalanya. "Sebaiknya kita ke butik," ujar Andre berlalu mencari keberadaan Putri. Dan dia dapat menemukan wanita itu baru saja keluar dari kamar mandi dengan mata yang sembab. "Kamu baru menangis?" tanya Andre. Putri menggelengkan kepalanya. Nathan memang keras dan kasar, tapi dia sebenarnya baik dan sangat penyayang. "Jangan memujinya di depanku, aku benci dengannya. Dan aku ingin segera menyelesaikan kontrak pernikahan itu," ujarnya sembari berlalu. Putri berdiri di depan Nathan. "Balikan ponselku," ujarnya sembari mengulurkan tangannya. Nathan merogoh saku celananya dan mengembalikan ponsel itu kepada pemiliknya. Putri menjauh dengan membawa ponselnya. Dia mengaktifkan ponselnya dan melihat banyaknya panggilan tak terjawab. Dan salah satunya dari Wati. "Putri, ayo kita berangkat," ajak Andre. Putri memasukkan kembali ponselnya dan berjalan di belakang Andre, sedangkan Nathan berada di belakangnya. Pria itu menyesal, tapi dia gengsi untuk meminta maaf. Ketika berada di lantai 1, pelayan buru-buru menghampiri Nathan. "Tuan, Oma Stacy memanggil Anda," ujarnya. Nathan menuju kamar Oma, sedangkan Putri dan Andre menunggu di taman belakang. Ketika melihat ada Putri dan Andre, Niko buru-buru menghampiri Putri. "Putri, kamu sehat?" tanya Niko. Wanita itu menganggukkan kepalanya. "Tapi kenapa wajah kamu pucat? Apa Nathan baru melakukan hal buruk kepadamu?" tanya Niko sembari melirik Andre. "Tidak," sahut Putri singkat. "Di kamar Oma." "Kenapa Oma mencariku?" tanyanya sembari duduk di sofa depan Oma. "Oma meminta maaf. Tidak seharusnya rasa benci Oma ke Lily, Oma lampiaskan ke Putri," ujarnya. "Oma merestui pernikahanmu." "Terima kasih Oma," sahut Nathan sembari mengucup punggung tangan wanita sepuh itu. "Kapan pernikahan kalian?" tanya Oma Stacy. "Minggu depan," sahutnya. Di mana?" tanya Oma Stacy lagi. "Aku tidak tahu. Yang mengurus semua Andre." Oma bisa menanyakan ke Andre. Kalau menanyakan ke pria itu, pasti dia tidak akan mau menjawab. "Ya sudah, Oma akan menyiapkan baju untuk acara pernikahan kamu." Setelah itu Nathan keluar dari kamar Oma mencari keberadaan Putri dan Andre. "Putri, jika Nathan melakukan kekerasan kepadamu, katakan kepadaku," ujar Niko sembari memegang kedua tangan Putri. "Hei!" teriak Nathan. Putri menarik tangannya dari genggaman Niko. "Kenapa kamu memegang tangan calon istriku?" seru Nathan. Tapi Niko berlalu begitu saja, membuat Nathan kesal. "Jawab aku!"
Nathan memegang bahu adiknya. Nico berhenti dan menoleh ke arah kakaknya. Aku hanya mengatakan kepadanya, jika kamu menyia-nyiakannya, maka aku akan menerimanya dengan tangan terbuka. Apa kamu bilang? Nathan langsung mendaratkan pukulan di wajah adiknya. Andre buru-buru melerai perkelahian itu, yang mana jika dibiarkan akan berlangsung lama. Sedangkan Putri menggelengkan kepalanya sembari berlalu. Dia bisa menyimpulkan sendiri jika hubungan kakak beradik itu tidak baik. Calon istrimu bisa menilai mana yang baik untuknya, dan kamu tidak baik untuknya, seru Nico lagi. Kurang ajar. Nathan ingin memukul kembali adiknya. Lagi-lagi Andre harus menahan tangan Nathan. Mami Naomi langsung menghampiri kedua anaknya. Dia mendengar pertengkaran itu dari pelayan. Ada apa ini? Teriak maminya. Tapi Nathan berlalu begitu saja, tanpa mau menjelaskan kemarahannya. Nico, ada apa? Tanya maminya. Aku baru saja menunjukkan kepada calon istrinya kalau Nathan bukan pria baik-baik. Seharusnya dia dapat berpikir bijak dengan kejadian ini. Kalau Nathan temperamental, jelas Nico sembari tersenyum licik. Bersambung.